hujat ke brandnya orang, karena ketika nanti ada orang yang mengendorse mereka, nanti kalian kayak dimanfaatkan gini. Jangan sampai ya teman-teman ya. Wis sudah kecewa semua itu kan, gak yang sana, gak kalian ngecewain saya semua kan, jadinya itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, tim Alipers Solih. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah informasi dan berita yang menarik. Tentunya berita ini sangat ditunggu-tunggu oleh fans Sobat Ngarit, yaitu fansnya Mas Iyun. Dikabarkan bahwa hubungan saat ini Mas Iyun dengan Fauzana dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, atau bisa dikatakan hubungan mereka sedang retak. Saya akan mereaksi dan memberikan sebuah postingan yang ada kaitannya dengan hal atau dugaan tersebut. Sebelumnya saya akan sapa dulu Sobat Ngarit se-Nusantara dan para fan Alipers Lover yang telah setia menonton postingan terbaru Alipers Solih. Baru-baru ini dikabarkan kesenjangan di mana hubungan antara Mas Iyun dan Fauzana sedang tidak baik-baik saja. Mereka dikabarkan telah mengakhiri hubungan percintaannya yang sebelumnya keduanya viral di media sosial berupa TikTok, YouTube, dan Facebook. Bahwasanya keduanya ini pada saat ini juga dikatakan telah berpisah. Lantas dugaan datang dari para netizen, di mana salah satunya dikatakan bahwasanya Fauzana telah memiliki pacar baru, serta Mas Iyun mempunyai hubungan yang spesial dengan Ataya. Dan yang paling menarik saya akan bahas pada video ini adalah ketika ketenaran Mas Iyun itu dimanfaatkan. Ini yang bilang seperti ini adalah oknum. Katanya ketenaran Mas Iyun itu dimanfaatkan oleh, dan di sini saya akan mereaksi bersama bagaimana tanggapan Mami Hesti yang diduga sebagai manajer Deli Wafa telah memanfaatkan ketenaran Mas Iyun sehingga menyebabkan hubungan mereka mengalami keretakan. Saya berharap video ini tidak di skip dan ditonton dari awal sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman. Jadi sebelum kalian ngomong yang aneh-aneh atau apapun itu, nggak ada aku yang memanfaatkan demi bisnisku ini itu ya. Kalau kalian memang merasa aku memanfaatkan Iyun demi bisnis kayak gitu, sampai akhirnya itu loh teman-teman ya, karena aku tuh kan ya tentunya itu tuh kayak semacam kayak BA kan, ibaratnya itu kan kayak gitu ya. Aku nggak pernah nyuruh Iyun untuk berjualan, aku nggak pernah nyuruh Iyun untuk nge-tag Deli Wafa sama sekali, bukti chat semuanya ada teman-teman, nggak pernah aku nyuruh seperti itu. Jadi ya kalau dia nge-tag Deli Wafa itu karena memang keikhlasan dari si Iyun kayak gitu. Nah aku ngerasa kayak gini, Iyun itu udah baik, kemudian Iyun bukannya apa-apa, maksudnya kan Iyun alhamdulillah pendapatannya ya sudah mulai lumayan, apalagi dapat uang juga dari afiliator, komisi kayak gitu, itu kan bisa menambah untuk penghasilannya si Iyun. Kemudian Iyun akhirnya bisa kan ada beberapa hutang kan kemarin pas sempet kita baru pertama kali kenal, dan akhirnya sekarang udah nggak punya utang kayak gitu. Jadi maksudku itu adalah anak dari desa bisa mengangkat derajat orang tuanya, tetap dengan dirinya atau menjadi jati dirinya sendiri, yaitu seorang tukang ngarit atau yang bisa dibilang kayak ngurusin sapi-sapi yang ada di desa kayak gitu loh teman-teman. Cuman mungkin banyak persepsi yang kayak Deli Wafa gini-gini, tapi ya sudah, kita kan tidak semuanya itu hujatan itu kita balas, karena kalau kita balas satu persatu itu nggak akan ada selesainya gitu loh teman-teman. Nah aku berpikir seperti ini, bentar aku tak ngilangin komentar ini biar hilang.
aku juga berpikir bahwa ketika Iyun dapet nih dari Deli Wafa, aku tuh mikir kayak seharusnya Fauzana juga gitu. Nah akhirnya aku dealing lah sama si Fauzana. Nggak ada niatan yang seperti gimana-gimana. Pada intinya sebenarnya kalaupun nggak ngundang pun juga nggak masalah menurutku. Deli Wafa alhamdulillah sudah rame gitu loh. Nggak mengundang pun di Fauzana nggak masalah. Cuman karena aku ngerasa bahwa kayaknya juga pengen tak undang biar kita punya silaturahmi, kita punya teman baru. Terus aku berpikir bahwa biar ya kita pasti ngasih di Fauzana kayak gitu nantinya. Jadi nggak ada yang gimana-gimana. Cuman akhirnya orang mikir bahwa ini juga dimanfaatkan lagi. Ya terserah. Aku mohon kalau seandainya kalian menghujat, ya udah kalian nggak apa-apa hujat aja Deli Wafa atau mungkin aku ataupun papi kayak gitu. Karena yang ditakutkan itu kalian tuh menghujat ke brandnya orang, karena ketika nanti ada orang yang mengendorse mereka, nanti kalian kayak dimanfaatkan gini. Jangan sampai ya teman-teman ya, jangan sampai kalian komen di lain-lain, karena kan tentunya mereka itu juga pastinya akan ada endorsement dan lain-lain kayak gitu. Aku sih sebenarnya nggak pengen ngeladenin, cuman terkadang kita sekali butuh untuk ngomong, tapi aku nanti nggak akan ngomong-ngomong lagi gitu. Ya udah biarin, karena menurutku kita cuman punya 2 tangan, 2 telinga. Nah 2 tangan ini untuk menutup telinga kita nggak bisa. Jadi kita memang harus lebih bisa sabar, diluaskan sabarnya untuk bisa lebih legowo. Nah kalau masalah untuk Iyun teman-teman, sejujurnya aku sendiri tidak begitu mau ikut campur kalau nggak bener-bener Iyun cerita sama aku. Tapi memang Iyun sering sekali cerita sama aku. Tapi apakah aku nge-share ke kalian? Sama sekali aku nggak nge-share ke kalian kalau nggak instruksi dari si Iyun gitu. Jadi aku tuh sangat menjaga privasi gitu loh teman-teman. Jadi kalau seandainya kalian tanya, Mami tahu ini tahu itu, udah pasti A1 itu aku pasti tahu, Papi udah pasti tahu, Mas Roni udah pasti tahu, karena mereka itu pasti dicurhatin kayak gitu loh. Karena ibaratnya Iyun itu seperti kayak dia itu kalau di kita itu udah menganggap seperti saudara, menganggap bahwa dia itu. Oke Sobat Arif, itu klarifikasi serta penjelasan dari Mami Esti tentang hubungan Mas Iyun. Sebenarnya saya mengangkat video ini karena memang ada postingan yang lagi rame dan viral bahwasanya keretakan hubungan mereka itu salah satunya karena Mas Iyun ini dimanfaatkan oleh Deli Wafa, seperti itu kan. Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, Mas Iyun ini kan artinya di endorse ya oleh pihak tim Deli Wafa, yang dimana manajernya itu adalah Papi Tomri dan Mami Esti kan. Artinya mereka ini saling menguntungkan, dimana pihak Deli Wafa akan diuntungkan oleh sosok Mas Iyun yang lagi viral, dan dimana Mas Iyun ini akan diuntungkan dengan sebuah bayaran yang sudah disepakati. Jadi yang mengatakan bahwasanya keretakan Mas Iyun dan Bunda Fauzana karena ada semacam pemanfaatan Mas Iyun ini oleh Deli Wafa, itu adalah kesalahpahaman. Karena yang saya tahu di postingan itu ada yang nge-tag bahwasanya Mas Iyun ini hanya dimanfaatkan oleh suatu oknum, dan ternyata Mami Esti ini mengklarifikasi bahwasanya Mas Iyun ini tidak dimanfaatkan oleh tim Deli Wafa. Bahkan Mami Esti ini juga mengatakan bahwa apa yang dia minta ke Mas Iyun itu adalah sebuah endorse. Endorse itu artinya sebuah hubungan di mana kerjasama itu terbentuk dan ada semacam upah, seperti itu ya Sobat Ngarip. Jadi yang bilang bahwasanya keretakan Mas Iyun dan Bunda Fauzana ini disebabkan oleh sebuah oknum yang ingin memanfaatkan Mas Iyun itu adalah sebuah kesalahpahaman besar. Karena yang sobat semua tahu ya, bahwa Mas Iyun ini sama sekali tidak dimanfaatkan oleh tim Deli Wafa. Menurut saya itu hanyalah oknum-oknum yang ingin memecah belahkan Mas Iyun dan Fauzana, serta ingin menghancurkan
Deli Wafa, di mana Deli Wafa ini menjual brand dan produk kecantikan seperti kosmetik dan lain sebagainya. Bahkan Mami Esti ini sangat peduli ya terhadap keduanya, yaitu Mas Iyun dan Fauzana, di mana Mas Iyun mendapatkan bayaran dan Mami Esti ini juga peduli sebisa mungkin Fauzana juga mendapat bayaran jika di endorse oleh mereka kan. Mami Esti juga mempunyai sifat mempunyai hati nurani ingin mengangkat nama Mas Iyun ini lebih bersinar lagi, lebih terang lagi, agar Mas Iyun ini bisa memperbaiki perekonomiannya sebagai sobat ngarit dan membantu keluarganya. Seperti itu kan teman-teman. Dan di sini saya akan mereaksi lagi sebuah postingan yang menarik, di mana ketika Mas Iyun ini bersedih pasca hubungannya itu berantakan dengan Fauzana, dan ini videonya. Tidak ada salahnya laki-laki itu menangis, tapi tangismu itu jangan sampai pernah kok perlihatkan di depan orang kesayanganmu. Ya, saya kan sayang sama kalian loh. Saya sayang sama kalian, saya sayang sama keluargaku. Ya nggak boleh itu diperlihatkan. Kita harus tersenyum. Yo, nek sampean pengen gawe aku nangis enak, sampean nggak usah teko acara di Surabaya tanggal 4. Wis sudah kecewa semua itu kan. Nggak yang sana, nggak kalian ngecewain saya semua jadinya. Itu aja. Ya, Fauzana nggak usah diundang aja. Gini kan. Kalau nanti Fauzana itu sudah ketemu sama idolanya, itu udah gugur kewajibanku, semua udah gugur. Kewajibanku untuk sampean, untuk Fauzana udah gugur semua. Satu, sampean ingin saya satu panggung sama Fauzana, ya kan? Itu udah gugur. Dua, dia pengen ketemu idolanya, udah gugur semua toh. Semua janjiku tak tepati. Sekarang kedepannya aku pengen lebih memotivasi anak-anak muda lagi. Ya itu tadi, patas, rambu, gama, sapi kesayangan itu udah tak jual kemarin. Nanti habis ini mungkin nyicil satu persatu, nanti bakal tak beliin apa itu, ya kayak batako, besi dan lain sebagainya. Gak apa-apa, aku rela untuk Sobat Ngarit ini lebih dikenal luas lagi ya. Dan itu tanggapan serta curhatan dari Mas Iyun pasca hubungannya dengan Fauzana itu tidak baik-baik saja. Dan video barusan merupakan dimana curhatan Mas Iyun menceritakan saat dia live tentang hubungannya dengan Fauzana ya. Memang pasca itu mereka sedang tidak baik-baik saja. Bahkan ada yang berkomentar di dalam live tersebut bahwasanya Fauzana ini tidak undang sekaligus seperti itu kan. Artinya kan di sini Sobat Ngarit, hubungan mereka ini memang lagi bermasalah ya, sehingga Mas Iyun live di akun TikToknya, dimana ada yang bilang lebih baik Fauzana tidak diundang saja. Artinya Sobat Ngarit ini sebagian ada yang kesal, entah dia merupakan orang yang dicap sebagai sengkuni, atau memang Sobat Ngarit apa yang ia alami sekarang ini dia mencoba memperbaiki sebisa mungkin bisa bersatu kembali dengan Fauzana. Namun para netizen ini sudah terlanjur kecewa ya, karena pada saat ini Fauzana tidak ada kontak dengan Mas Iyun. Meskipun ada kontak itu sangat jarang sekali follow. Dan di sini ada video yang menarik lainnya, yaitu bagaimana tanggapan dari Bunda Fauzana tentang kedekatannya Mas Iyun dengan Ataya. Coba kalian naikkan dia, coba naikin. Biar nanti Bunda yang ngomong langsung, oh ini pengganti Bunda baru ya gitu. Coba kalian suruh dia naik di sini, berani ndak? Atau kalian suruh dia live ngomong sama Bunda kalian ini. Walaupun aku jadi nanti, iya, Bunda gak mau bilang nama dia. Tenang Bunda, kayak kalian ya
komen-komen di sini kalian bilang tetap bunda. Ih, di video itu kalian komen, kami mendukung Mbak, yang sono nggak ini. Ayo loh, siapa yang komen kayak gitu? Ketahuan kan? Dikira aku nggak mantau ya? Bunda ngereok enggak? Bunda nggak ngereok, Bunda lagi bercanda aja. Lagi bercanda. Nggak ngereok. Ngapain ngereok kan? Nggak pernah ngereok. Oh, sebelum jalur kuning nggak apa-apa, Bun. Oh, kalian lebih setuju sama yang ono dibanding sini. Oh, nggak apa-apa lah. Tahun katanya, dia bilang kayak gitu. Akhir tahun dia bilang kayak gitu. Emang dia bilang di mana? Bilang di mana dia? Oh, mau akhir tahun ya? Gitu. Nanti ininya di mana? Di Palembang. Oh, ya udah, Bu. Ayo ke bawah. Di mana resepsinya? Di mana? Katanya di mana resepsinya? Yang ngelamar katanya siapa? Oh, sekarang beda lagi ya pembahasannya. Aku sebenarnya nggak mau marah-marah, cuman ini agak manis aja ngomongnya. Dan itu Sobat Ngarit, dimana Bunda Fauzana ini mengklarifikasi dalam live TikToknya bahwasanya apa yang dia lihat saat ini ketika Mas Iyun bermesraan dengan Ataya. Sebenarnya kalau dilihat dari postingan ini, Bunda Fauzana ini merasa gimana ya, tidak merestui hubungan Mas Iyun dengan Ataya. Kalau hal ini terjadi memang dari jiwanya Bunda Fauzana, tentunya Bunda Fauzana tidak ingin merasa kehilangan Mas Iyun. Dan pertanyaannya, kenapa Bunda Fauzana ini jarang ada waktu untuk Mas Iyun? Di sini Sobat Ngarit, saya minta untuk berpikir positif, karena seorang publik figur seperti artis dan penyanyi seperti Bunda Fauzana ini, bagaimana tugas seorang penyanyi itu, bekerjanya seperti apa? Dia melakukan rekaman, membuat video-video baru, membuat lagu-lagu baru. Ini sungguh memakan waktu ya teman-teman. Apalagi dia viral dengan Mas Iyun, dia banyak endorse dari tim kreator musik. Tentunya hal ini Sobat Ngarit berpikirlah secara logika ya, secara masuk akal, secara positif, bahwa Bunda Fauzana ini memang tidak menghindar dari Mas Iyun. Memang dia ini lagi sibuk karena job di luar yang begitu padat. Yang seperti Mas Iyun bilang kemarin bahwa sudahlah gak usah mikirin Fauzana, seperti itu kan. Memang dia memberikan waktu untuk Bunda Fauzana melakukan pekerjaannya dan tugasnya secara maksimal, karena yang kita tahu seorang Bunda Fauzana ini merupakan penyanyi dan pekerjaannya itu sangat banyak, serta jobnya sekarang ini lagi dibanjiri job. Jadi Sobat Ngarit, tolong jangan berasumsi yang sekiranya menjatuhkan hubungan mereka berdua. Dan di sini juga saya akan klarifikasi bahwasanya Ataya ini mendukung hubungan Mas Iyun dengan Fauzana agar menjadi pasangan suami istri, seperti itu kan. Kalau dilihat dari live-nya Bunda Fauzana ini merasa apa ya, tidak enak ya. Mereka para netizen dan Sobat Ngarit tentunya, dan para sangkuni yang ingin menjatuhkan hubungan mereka. Mudah-mudahan dari hasil video ini kita mengambil kesimpulan yang positif, di mana hubungan retaknya dan putusnya sebuah hubungan Mas Iyun dengan Fauzana itu tidak benar. Dan saya berharap untuk kedepannya hubungan Fauzana dan Mas Iyun bisa kembali langgeng seperti sedia kala. Untuk Mas Iyun, yang namanya anak muda ya, jiwanya juga dimana jiwa anak muda itu
mempunyai semangat, jiwa mudanya itu berkobar-kobar seperti itu ya. Pantaslah kalau Mas Iyun ini tidak ada respon dari Fauzana, langsung berpikiran sedemikian rupa, dikira Bunda Fauzana akan meninggalkan dirinya. Ya kita maklumi ya, namanya anak muda ya. Dan itulah Sobat Ngarit yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini memberikan penjelasan tentang hubungan mereka yang diklaim oleh para netizen bahwasanya hubungan mereka sudah berakhir atau putus. Saya berharap kalian semua berpikir positif. Hubungan Mas Iyun dengan Fauzana masih keadaan atau terbungkus rapi, cuman mereka ini mungkin lagi menjalankan skenario apa yang akan ditunjukkan oleh mereka. Kita saksikan mereka ini akan live bareng yang diundang oleh Papi Tom Liwafa dan Mami Esti dalam acara Deli Wafa yang akan diadakan pada bulan Januari ya, kalau tidak salah tanggal belasan ya. Sobat Ngarit, itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.